Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Ibu Tresnawati yang saya hormati dan saya cintai. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengejawantahkan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada masa pandemi ini. Di tengah merebaknya pandemi virus corona, seringkali kita mendengar istilah Salus Populi Suprema Lex. Ada juga yang menyebutnya Salus Populi Suprema Lex Esto atau Salus Populi Suprema Est yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Adagium Latin ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero dalam bukunya yang bernama De Legibus. Cicero pada waktu itu membayangkan di bawah ancaman situasi dan keadaan darurat, maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan yang paling utama, termasuk jika harus menyampingkan aturan umum. Prinsip ini lalu menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan selama berabad-abad dalam teori pemerintahan, khususnya di benua Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya yang bernama Crisis and Constitutionalism, Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution pada tahun 2016. Prinsip Cicero tersebut banyak disalahartikan dengan menempatkan tujuan keselamatan rakyat tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi, namun lebih bergantung pada karakter kebajikan dari mereka yang memiliki kekuasaan. Yang pertama, Konstitusi Indonesia. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, Adagium Salus Populi Suprema Lex langsung menemukan landasan dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia, yaitu The Supreme Law of the Land, yaitu Undang-Undang Dasar. Membahas mengenai keselamatan rakyat di masa pandemi virus corona, maka perhatikan kita akan langsung tertuju pada keselamatan nyawa dan kesehatan warga negara. Bertalian erat dengan kedua hal tersebut, Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup atau right to life dan hak atas keselamatan, right to health. Pada pasal 28A Undang-Undang 1945 menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Begitu pula dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Secara spesifik, terkait kesehatan, pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat konstitusional kepada negara dengan menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Hak-hak konstitusional tersebut harus dimajukan atau promoted, dilindungi, protected, dan dipenuhi, fulfilled, sebagai kewajiban konstitusional, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keselamatan rakyat, maka pemerintah memiliki dua jenis tugas secara bersamaan, yaitu tugas negatif dan tugas positif. Tugas negatif dimaksudkan bahwa pemerintah dan pejabat publik tidak boleh secara sewenang-wenang atau sengaja merenggut nyawa seseorang. Sedangkan tugas positif harus dimaknai bahwa pemerintah wajib memerintahkan
dan melindungi hak hidup rakyatnya dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Artinya, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona harus menempatkan keselamatan hidup rakyatnya sebagai prioritas dan tujuan utama. Meskipun terdapat faktor-faktor penting lainnya yang juga perlu diselamatkan, misalnya perekonomian negara, namun muara dari semua kebijakan tersebut harus diarahkan seoptimal mungkin untuk mencegah jatuhnya korban jiwa atau bertambahnya banyak jumlah pasien yang terjangkit. Begitu pula dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, dengan menggunakan pendekatan keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya yang bernama A Theory of Justice pada tahun 1971. Keputusan yang diambil haruslah diutamakan sedemikian rupa untuk memberikan manfaat terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung. Hal yang paling penting yaitu semua pengambilan keputusan dan kebijakan tersebut tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Disinilah prinsip-prinsip konstitusialisme Indonesia akan diuji implementasinya. Apabila keputusan dan kebijakan diambil dengan mengatasnamakan keselamatan rakyat, namun ternyata keluar dari asas konstitusi, apalagi justru membahayakan kehidupan rakyat, maka sudah pasti hal tersebut menyimpang dari tujuan bernegara. Jika ini yang terjadi, quo vadis salus populi suprema lex. Sekian presentasi dari saya tentang materi mengejawantahkan asas salus populi suprema lex esto pada masa pandemi ini. Terima kasih, Bu.